Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang kriteria pemilihan media pembelajaran yang disusun oleh yang pertama Meta Arumsari, yang kedua saya sendiri Nurholis Lutfi Hamid, yang ketiga Ragita Rasyananda, dan yang terakhir Dianita Puspaningrum. Pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, pengertian media pembelajaran menurut Oemar tahun 1989 ialah sebuah alat dan bahan yang bisa berupa manusia atau benda mati yang memiliki manfaat sebagai alat bantu komunikasi belajar peserta didik dengan pendidik di dalam kelas untuk mempermudah dalam memahami suatu materi pelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, sebuah media sering diartikan hanya sebagai satu benda atau alat yang digunakan untuk memudahkan siswa dalam memahami suatu materi pelajaran. Sedangkan menurut Ibrahim tahun 2000, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pada materi pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jadi, dapat difahami bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang bisa membantu dalam proses mengajar di dalam kelas agar materi atau pelajaran dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh siswa. Media pembelajaran juga dapat mengasah kemampuan dan minat siswa sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa menjadi lebih baik. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan perencanaan yang baik. Dikutip dari Raharjo tahun 1986 mengatakan pemilihan media hendaknya memperhatikan beberapa prinsip, yaitu kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media, apakah media itu untuk keperluan hiburan, informasi umum, atau pelajaran dan sebagainya. B. Familiaritas media yang melibatkan pengetahuan akan sifat dan ciri-ciri media yang akan dipilih. Dari Winkel tahun 2005 mengatakan bahwa pemilihan media di samping melihat kesesuaian dengan tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, prosedur didaktisi, dan bentuk pengelompokan siswa, juga harus mempertimbangkan soal biaya, ketersediaan peralatan waktu yang dibutuhkan, ketersediaan aliran listrik, kualitas ruang kelas, dan kemampuan guru menggunakan media secara tepat. Oleh karena itu, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain seperti karakteristik siswa, strategi belajar mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber, serta prosedur penilaian juga perlu dipertimbangkan. Yusuf Hadi Miyarso menyatakan bahwa hal pertama yang harus dilakukan guru dalam penggunaan media secara efektif adalah mencari, menemukan, dan memilih media yang memenuhi kebutuhan belajar anak, menarik minat anak sesuai dengan perkembangan, kematangan, dan pengalamannya, serta karakteristik khusus yang ada pada kelompok belajarnya. Karakteristik ini antara lain adalah kematangan anak dan latar belakang pengalamannya, serta kondisi mental yang berhubungan dengan usia perkembangannya. Selain masalah keterkaitan siswa terhadap media, pesan yang disampaikan guru juga hendaknya dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran. Ada 3 fungsi keberadaan media, yaitu 1. Fungsi stimulasi. Fungsi stimulasi yang menimbulkan keterkaitan untuk mempelajari dan mengetahui lebih lanjut segala hal yang ada pada media. Yang kedua yaitu fungsi mediasi, merupakan perantara antara guru dan siswa dalam komunikasi. Yang ketiga, fungsi informasi. Fungsi informasi yang menyampaikan penjelasan yang ingin disampaikan guru. Dengan keberadaan media, siswa dapat menangkap keterangan atau penjelasan yang dibutuhkan atau yang ingin disampaikan oleh guru. Jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran menurut Abdurrahman terdapat 4 macam media pembelajaran, yaitu yang pertama media visual. Media visual merupakan media non-elektronik yang hanya dapat dilihat, contohnya seperti papan tulis, whiteboard, flipboard, flowchart, poster, model, atau slide. Yang kedua yaitu media audio.
Media audio merupakan media yang hanya dapat didengar, contohnya amplifier, radio, tape record, dan SD player. Yang ketiga yaitu media audio visual, merupakan media yang dapat didengar dan dilihat, misalnya slide proyektor, televisi, film strip proyektor, video platter, dan DVD. Yang keempat yaitu multimedia. Multimedia merupakan media yang menampilkan materi pembelajaran dengan segala keunggulannya, yakni menampilkan berbagai teknik penyajian dengan memanfaatkan teknologi komputer dan LCD proyektor sebagai alat utamanya. Kriteria dan cara pemilihan media pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama by utilization, media yang sudah tersedia di lingkungan sekolah atau tersedia di pasaran. Dalam hal ini, media dirancang secara khusus oleh perusahaan tertentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Diproduksi secara massal dan biasanya harganya relatif murah, sehingga guru dengan mudah dapat memiliki dan menggunakannya karena media ini sudah siap pakai. Yang kedua yaitu media by design. Media ini menuntut guru atau ahli media untuk merancang media sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran tertentu. Media ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari by utilization yaitu hemat dalam waktu, tenaga, dan biaya. Namun media sudah siap pakai ini belum tentu sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan karakteristik materi serta siswa. Sedangkan media by design memiliki kelebihan kecil kemungkinan untuk tidak sesuai antara media dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. Dan kekurangan media ini, untuk mempersiapkan media yang dirancang secara khusus untuk kebutuhan diperlukan banyak waktu, tenaga, dan biaya, karena untuk menghasilkan media ini diperlukan pengujian kesahihan. Poin selanjutnya yaitu pengaruh media pembelajaran terhadap pemahaman anak. Pemakaian media pembelajaran khususnya media gambar dalam proses belajar mengajar dan membangkitkan keinginan dan minat baru, bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap peserta didik. Menggunakan media pembelajaran sangat membantu terhadap keefektivitasan proses pembelajaran, penyampaian pesan atau isi pembelajaran. Media gambar juga dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman. Bahwasanya media pembelajaran paling besar pengaruhnya bagi indera dan lebih dapat menjamin pemahaman. Orang yang mendengarkan saja tidaklah sama dengan tingkat pemahamannya dengan lamanya bertahan apa yang dipahaminya dibandingkan dengan mereka yang melihat dan mendengarkan. Menurut Sujana, dalam Dadan Juanda tahun 2006, halaman 103 mengemukakan beberapa kriteria dalam memilih media pembelajaran. Sebagai berikut, yang pertama yaitu ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Kedua, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Adanya media pembelajaran akan lebih mudah dipahami oleh murid. Yang ketiga, media yang digunakan mudah diperoleh, murah, sederhana, dan praktis penggunaannya. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakan media dalam proses pembelajaran. Yang kelima, bermanfaat bagi murid selama pembelajaran berlangsung. Yang keenam atau yang terakhir yaitu sesuai dengan taraf berpikir siswa. Yang selanjutnya yaitu analisis kebutuhan media pembelajaran di sekolah dasar. Menurut Cotton tahun 1991, ia berpendapat bahwa berpikir kritis dan komputasi merupakan kemampuan berpikir yang penanamannya dapat dilakukan dengan mengintegrasikannya dengan kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Haynes tahun 2016, thinking skill ini dapat diberikan melalui pengalaman belajar yang memberikan kesempatan siswa untuk aktif. Dalam hal ini berarti bisa dikatakan guru perlu mengubah metode pembelajaran yang semula lebih banyak dilakukan dengan berbicara, menerangkan, menjadi metode pembelajaran yang menempatkan siswa menjadi subjek utamanya dalam pembelajaran. Dan bagi Sartika, tahun 2014 ia berpendapat bahwa
anak akan menemui kesulitan untuk memecahkan masalah dengan hanya mengandalkan daya otaknya tanpa mencoba melakukan kegiatan yang bersifat langsung. Hasil lainnya menunjukkan bahwa anak usia dini sudah begitu percaya diri menggunakan komputer. Mereka bisa memahami aktivitas merekam dengan menggunakan program komputer seperti menggambar, mengetik. Nilai moral dalam cerita atau film biasanya dimaksud sebagai saran yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis yang dapat diambil dan ditafsirkan lewat cerita atau film yang bersangkutan oleh pembaca ataupun penonton yang berhubungan dengan masalah kehidupan seperti sikap, tingkah laku, dan sopan santun dalam pergaulan. Penggunaan media pembelajaran di sekolah dasar menjadi bagian yang penting yang perlu diperhatikan oleh guru. Melalui media diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa sehingga terciptanya interaksi edukatif, pembelajaran maupun penonton yang berhubungan dengan masalah kehidupan seperti sikap, tingkah laku, dan sopan santun dalam pergaulan. Penggunaan media pembelajaran di sekolah dasar menjadi bagian yang penting yang perlu diperhatikan oleh guru. Melalui media diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa sehingga terciptanya interaksi edukatif. Pembelajaran secara konvensional atau tatap muka di sekolah tentu mempunyai perbedaan. Jika secara tatap muka di sekolah, maka guru bisa memanfaatkan benda-benda konkret atau makhluk hidup di sekitar untuk guru bisa memanfaatkan benda-benda tersebut sebagai media pembelajaran.